Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia menjaga dan melindungi kita, menyertai kita di setiap perjalanan hidup kita. Jemaat Tuhan sekalian, saat ini kita akan masuk di dalam ibadah kita. Jemaat Tuhan akan mengikutinya dari rumah-rumah masing-masing. Sebab kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir di sini, tetapi juga Tuhan hadir di rumah-rumah jemaat Tuhan sekalian untuk menjamah dan melawat setiap kita. Mari jemaat Tuhan persiapkan hati di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih kita oleh karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Tidak peduli apapun yang sementara sedang terjadi dalam kehidupan kita. Situasi yang sementara sedang terjadi di dunia ini, yang kita tahu adalah Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang dan bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang setia, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekalian, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup kami. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur kepadamu selamanya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang menyertai hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami sedetik pun. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapan kami, harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan kami balas Tuhan?
Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau menyertai hidup kami. Engkau memulihkan hidup kami. Engkau terlalu baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya Tuhan. Selamanya. Selamanya. Selamanya kami akan bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Sekalipun situasi di sekeliling kami tidak baik, Engkau Tuhan tetap baik dalam situasi kami yang tidak baik. Itu sebabnya Tuhan kami datang dan bersyukur kepadamu. Engkau Allah pemelihara kami, penjaga hidup kami, yang menjaga kami siang dan malam. Engkau penjaga kami yang tidak tertidur dan terlelap. Tuhan kami siap untuk masuk jauh lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Jamah dan lawat semua kami, lawat semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Sehingga sama-sama kami menyembah Tuhan dan mendapatkan lawatan yang besar dari Tuhan atas semua kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya ada sukacita yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Kita akan bersorak-sorai bersama-sama bagi Tuhan kita, sebab pengorbanan Tuhan telah membebaskan seluruh hidup kita. Amin. Mari kita bersorak bersama-sama. Yeay! Woo! Yeay! Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan kuda. Ku terkagum oleh darahmu, ku hidup. Kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi, semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan kuda. Ku terkagum oleh darahmu, ku hidup. Kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi, semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah-Mu
Dia bagiku sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih bersuka cita lagi. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Yeay, haleluya. Jemaat Tuhan sekalian, saya percaya sukacita Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa setiap hati kita rindu untuk menyembah Tuhan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, ada sesuatu terjadi atas hidup kita. Amin. Sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang mengontrol alam semesta. Dia yang mengatur segalanya, dan segalanya tunduk di bawah kuasanya. Splendor of the King, God in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness cries to hide.
Sebab Engkau besar Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kekuatan-Mu ajaib, Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya, Jesus. We worship You. Glory, Hosanna, hallelujah. We worship You, Lord. We are here to worship You, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yesus, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Di rumah-rumah kami mengangkat pujian bagi-Mu. Sebab Engkau layak disembah, layak diagungkan. Ada yang seperti-Mu Tuhan. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Dan kami mau katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana,
layak diagungkan dan layak ditinggikan. Haleluya. Karena Yesus akan menopang seluruh kehidupan kita. Yesus yang akan menguatkan kita, memampukan kita untuk melewati setiap situasi hidup yang kita hadapi. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Jiwaku di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kepada hambanya, Pastor Adi Bekiu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pada kesempatan ini kami boleh dapat beribadah bersama-sama. Kami tahu bahwa inilah waktu yang terbaik bagi kami untuk mencari Tuhan. Di tengah-tengah situasi badai yang sedang melanda kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Engkau selalu menopang kehidupan kami. Ya Tuhan, izinkan kami hari ini agar dapat berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah ini. Terutama kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus urapi setiap kami yang menyediakan hati dan hidup kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran, mari Tuhan beri hikmat, dan apa yang hamba sampaikan itu berasal daripada Tuhan. Dan setiap umat Tuhan yang mendengarkannya akan mengalami kekuatan yang baru. Dan oleh firman Tuhan kami mengalami berkat yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua pelayan yang telah memimpin kita di dalam ibadah
pada hari ini. Shalom. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya percaya kita semua berada di dalam keadaan yang baik karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, betapa saya bergembira dan bersuka cita bisa dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun kita beribadah secara online. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu di tempat di mana Bapak Ibu berada. Dan jika Tuhan hadir, maka Tuhan akan memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebagai gembala saya ingin menguatkan kita di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Di dalam doa-doa saya selalu mengingat Bapak Ibu sekalian bahwa ini bukan satu pergumulan biasa. Ini satu pergumulan yang sangat berat. Dan saya tahu bahwa semua kita sedang bergumul. Dan saya mengajak kita untuk terus berdoa. Saya percaya bahwa badai ini akan berlalu. Dan Tuhan akan memulihkan kita kembali. Dan satu hal yang saya rindukan, kita dapat beribadah kembali bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini kita belajar di bawah satu tema, yaitu kebahagiaan di tengah-tengah ujian. Kebahagiaan di tengah-tengah ujian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat setuju kalau dikatakan berbahagia di tengah-tengah ujian. Karena kalau saya bertanya kepada seorang anak yang akan menghadapi ujian sekolah, maka dia akan menganggap itu sebagai sesuatu yang berat buat dia. Dia akan mengatakan bahwa dia takut, dia bahkan gelisah, dan dia merasa itu sebagai satu beban yang berat karena dia akan menghadapi ujian.
Demikian juga kalau saya katakan berbahagia di tengah-tengah pencobaan atau di tengah-tengah ujian, maka ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bisakah kita berbahagia di tengah-tengah ujian? Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan datang kepada kita, dan firman Tuhan katakan bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika kita sedang berada di tengah-tengah ujian. Mengapa, saudara? Karena Alkitab berkata kepada kita bahwa ujian akan membuat hidup rohani kita semakin matang dan pada akhirnya kita menjadi sempurna. Saudaraku yang kekasih, di ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudaraku, mengapa kita harus berbahagia di tengah-tengah ujian? Karena ujian itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kebaikan apa itu, saudara? Di mana kita akan menjadi sempurna dan utuh di dalam kehidupan rohani kita. Kita akan next level. Kita akan semakin hari semakin tahu bahwa apakah kita sedang bertumbuh atau tidak dengan ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Memang saudaraku yang kekasih, masalah yang dipakai Tuhan untuk menguji kita, iblis juga bisa pakai untuk mencobai kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita berbahagia di tengah-tengah ujian? Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang berbahagia di tengah-tengah ujian oleh karena pergumulan, oleh karena masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin bukan masalah karena virus corona, mungkin ada masalah yang lain yang saudara hadapi. Tetapi paling tidak, saudaraku, masalah virus corona ini cukup berat. Nah, bagaimana saudara kita menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bisa berbahagia di tengah-tengah ujian? Saudara, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita hadapi ujian ini dengan iman kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setiap ujian itu pasti datangnya kepada iman kita. Iman kita yang dipertaruhkan di tengah-tengah ujian itu. Nah, pertanyaan kita hari ini, iman kita kepada siapa? Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan bahwa iman kita harus kepada Tuhan. Kalau kita mau berbahagia, kalau kita mau penuh dengan sukacita, kalau kita mau penuh dengan damai, kalau kita mau tenang di tengah-tengah badai yang sedang menerpa kehidupan kita, maka tidak ada jalan lain selain kita menghadapinya dengan iman kepada Tuhan. Saudara, mengapa kita harus beriman kepada Tuhan? Kadang-kadang kita sering mendengar tentang iman. Bahkan saudara mungkin sudah bosan berbicara tentang iman. Tetapi tidak ada jalan lain untuk kita berbahagia selain kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Nah, mengapa kita harus beriman kepada Tuhan? Saudaraku yang kekasih, yang pertama, karena Tuhan itu tidak berubah. Saudara, situasi bisa berubah. Ketika kita masuk tahun 2020, kita masuk dengan penuh sukacita, penuh harapan, penuh rencana. Kita menginginkan di tahun ini kita mengalami suatu keadaan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya.
Tetapi situasi itu berubah. Pada akhir tahun 2019, datang virus corona melanda seluruh Indonesia. Bahkan seluruh dunia. Dan pada akhirnya hari-hari ini kita mendapati bahwa akibat daripada virus ini telah menghancurkan dan telah membuat banyak persoalan yang timbul dalam kehidupan kita. Siapa yang menyangka, saudara, situasi bisa berubah seperti ini? Bahkan kalau kita mau untuk menyandarkan hidup kita kepada kekayaan, kepada harta, kepada kemampuan, kepada manusia, kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini, maka saya pastikan bahwa semuanya dapat berubah. Nah, saudaraku yang kekasih, iman kita janganlah diletakkan kepada hal-hal yang dapat berubah. Jangan diletakkan pada manusia. Mungkin itu kepada pemimpin saudara, mungkin itu kepada gembala saudara, hamba-hamba Tuhan. Atau kita letakkan kepada kemampuan kita, pengalaman kita. Atau kita letakkan pada harta kekayaan kita. Karena saya mau katakan bahwa itu semua bisa berubah. Tetapi ada pribadi yang tidak berubah, yaitu Tuhan. Tuhan tidak berubah karena kita sedang ada di dalam pergumulan. Tuhan tidak berubah karena adanya wabah virus corona. Tuhan tidak berubah, saudara. Dia tetap mencintai saudara, apapun keadaan saudara. Dia tetap mengasihi saudara dalam kondisi saudara hari ini. Kasihnya tidak bisa diubah oleh karena masalah yang kita hadapi. Kuasanya tidak bisa diubah karena masalah yang saya dan saudara hadapi. Dia tetap Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dan jika kita meletakkan iman kita kepada pribadi yang tidak pernah berubah, maka saya pastikan saudara, kita akan mengalami ketenangan, kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami kebahagiaan. Sekalipun realita keadaan yang sedang kita hadapi sulit, tetapi kita akan bisa tersenyum. Kita akan bisa memandang hal-hal ini sebagai perkara-perkara biasa. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita yang tidak pernah berubah, Dia berdaulat atas alam semesta, Dia berdaulat atas pergumulan kita, Dia berdaulat atas wabah virus corona ini. Dan pada waktunya ketika Dia berkata berhenti, maka persoalan kita, masalah kita, wabah virus corona ini pun pasti berhenti. Saudara percaya ada amin? Amin. Oleh sebab itu saudara, letakkanlah iman saudara pada Tuhan. Dan yang kedua, letakkanlah iman saudara kepada firman-Nya. Saudara, selain pribadi Tuhan, apa yang Ia katakan di dalam firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan firman Tuhan yang kita pegang, yang kita baca setiap hari, itu teruji. Apa yang dikatakan Tuhan pasti digenapinya. Saudara, ada orang prediksi bahwa virus corona ini akan berhenti di tahun ini. Dan kalau saudara tanya kepada saya kapan berhenti, saya juga tidak tahu. Ya, saya bukan hamba Tuhan yang selalu bernubuat. Tidak salah saudara hamba Tuhan bernubuat. Karena mungkin Tuhan mengaruniakan dia karunia bernubuat. Tapi kalau tanya kepada saya kapan berhenti, saya tidak tahu. Tetapi yang pastinya saya mau kasih tahu kepada saudara. Ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, maka Dia juga sanggup untuk menghentikannya. Oleh sebab itu saudara, jangan isi pikiran saudara dengan hal-hal yang menakutkan saudara. Ya, hari-hari ini orang lebih pandai bicara virus corona. Lebih tahu berapa yang meninggal, berapa yang sehat. Lebih tahu virus ini dari mana.
Dan bahkan orang lebih sering sharing tentang virus ini, lebih membicarakan virus ini. Saudara, saya mau katakan stop. Mari alihkan hati dan perhatian saudara kepada firman Tuhan. Saudara harus lebih banyak baca firman Tuhan. Saudara harus lebih banyak mengenal Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Mengapa saudara? Karena firman Tuhan itu akan memberikan kepada kita kekuatan. Kalau saudara semakin hari semakin mengenal virus corona, saudara pasti akan lebih semakin takut. Tetapi kalau saudara membaca firman Tuhan, maka saudara akan mengalami kekuatan. Perkataan-perkataan Tuhan akan masuk ke dalam pikiran saudara. Akan masuk ke hati saudara. Dan firman Tuhan akan mengerjakan kehendak Tuhan. Dan saya percaya saudara, ketika saudara tahu firman, saudara mempercakapkan firman Tuhan setiap hari, maka firman itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Ada amin. Jadi saudara, mulai sekarang berhenti untuk sharing-sharing tentang corona. Apalagi saudaraku, di tempat di mana kita berada, jangan sharing-sharing tentang virus ini. Sharinglah firman Tuhan. Ada amin. Sharinglah firman Tuhan. Mulailah belajar. Karena banyak waktu kita di rumah, saudara. Jangan juga banyak nonton televisi. Oh, ini kesempatan. Stay di rumah. Ya, film Korea berseri-seri. Oh, bukan berseri-seri, saudara. Berseri-seri. Kalau berseri-seri itu wajah, saudara. Tapi berseri-seri. Dari pagi Korea, siang Korea, sore Korea, malam Korea. Saudara, saya pastikan saudara bisa berubah jadi orang Korea. Mari, waktu yang ada, belajar firman Tuhan. Kenal Tuhan, kenal perkataannya. Maka saya pastikan saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Ada amin. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ibadah online ini tidak panjang-panjang. Ya. Kita bikin simple saja saudara. Dan saya berharap ketika saudara sedang beribadah, coba saudara jauhkan kopi, jauhkan makanan-makanan ringan. Mari fokus dan perhatian kepada ibadah ini. Dan saya percaya saudara sedang menikmati ibadah ini. Nah, hal yang terakhir. Bagaimana agar kita dapat berbahagia di dalam ujian yang Tuhan izinkan kepada kita. Di ayat 5 di situ dikatakan, tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yang kedua, kalau kita mau mengalami kebahagiaan di dalam ujian, maka hadapi ujian itu selain iman, hadapi dengan hikmat Tuhan. Ya, jangan hadapi dengan pikiran saudara sendiri. Jangan hadapi dengan pengalaman saudara sendiri. Sebab pikiran kita, pengalaman kita, pengetahuan kita terbatas, saudara. Dan kadang-kadang kita merasa kecewa, kita merasa seperti tidak bisa untuk dapat mengatasi kesulitan kita karena kita lebih bergantung kepada hikmat kita. Nah, saudara, hari-hari ini banyak orang sulit. Banyak yang tidak kerja. Saya juga sebagai hamba Tuhan tidak bisa melayani Tuhan seperti waktu-waktu yang lain, di mana di dalam sebulan saya bisa khotbah di beberapa gereja, saya bisa khotbah di beberapa tempat. Dan juga orang-orang yang bekerja, saya mendengar dari seorang ibu bahwa perusahaannya telah memberhentikan karyawannya. Dan karyawannya berkata, Bu, bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak bisa bekerja? Kami mau makan apa, Bu? Tetapi inilah realitas. Mungkin saudara yang punya usaha saudara sepi. Tidak ada pemasukan. Saudara, dalam menghadapi seperti ini seperti tembok yang tebal yang sulit untuk kita bisa lihat apakah ada jalan keluar di balik tembok ini. Masalah ini begitu berat, saudara.
Bagaimana dengan uang sekolah anak-anak kita? Bagaimana dengan membayar gaji karyawan kita? Bagaimana dengan kesehatan kita kalau kita sakit? Nah, saudaraku yang kekasih, berhenti untuk menghadapi kesulitan saudara. Ujian ini dengan hikmat kita. Tetapi mari saudara, firman Tuhan katakan hendaklah ia memintanya dengan iman kepada Tuhan. Asal jangan bimbang. Artinya saudara, waktu kita ada di tengah-tengah ujian, mari minta hikmat Tuhan. Datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh hikmat-Mu. Mari tolong hidupku untuk aku dapat melihat jalan-jalan yang Engkau inginkan. Supaya ketika aku memutuskannya bersama dengan Engkau. Supaya aku dapat melihat jalan keluar di dalam kehidupanku. Saudara, Salomo ketika diminta oleh Tuhan. Tuhan berkata, apa yang kamu inginkan, aku berikan kepadamu. Kalau Tuhan bertanya kepada kita seperti itu, mungkin yang kita minta yang pertama itu harta. Oh, saya ingin harta, saya ingin kedudukan, saya ingin terkenal, saya ingin cantik, saya ingin ganteng. Atau mungkin yang jomblo-jomblo bilang, saya ingin punya pacar yang cantik, yang ganteng, yang dompetnya tebal. Salomo tidak minta itu, saudara. Ternyata yang Salomo minta, dia katakan, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku dapat memutuskan perkara-perkara hidupku sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan saudara, ketika Salomo minta hikmat, yang tidak dia minta Tuhan kasih. Dan dia menjadi seorang raja yang berhikmat. Dan tidak ada seorang pun yang bangkit sesudah Salomo yang seberhikmat Salomo. Dan karena dia berhikmat, dia menjadi kaya, terkenal, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang kekasih, mari minta hikmat kepada Tuhan. Jangan bimbang. Tuhan akan memberikan dengan kemurahannya. Dia akan kasih kepada anak-anaknya. Supaya dengan hikmat itu engkau dapat menata uangmu, engkau dapat menata hidupmu, engkau dapat menata keluargamu, engkau dapat mengurus semua urusan-urusanmu. Dan saya pastikan dengan hikmat Tuhan, Pengkhotbah 10 ayat 9 berkata bahwa engkau pasti berhasil. Dengan hikmat Tuhan kita pasti berhasil. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya percaya kebenaran yang singkat ini dapat memberkati kehidupan kita. Mari, jangan muram mukamu. Jangan bersedih. Mulailah tersenyum. Mulailah berbahagia. Hadapilah ujian ini dengan iman. Hadapilah dengan hikmat Tuhan. Maka saya percaya engkau akan menuai kehidupan rohani yang matang dan sempurna. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur. Sebab Engkau telah memperdengarkan suara-Mu bagi kami. Untuk menguatkan dan meneguhkan kami. Supaya kami dapat melihat kehidupan rohani kami yang matang dan menjadi sempurna. Ketika kami menghadapi ujian dengan iman kepadamu. Dan dengan hikmat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Apapun pergumulan mereka masing-masing, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan melawat mereka satu persatu. Tuhan menguatkan umat-Mu, meneguhkan umat-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Dan biarlah Tuhan, kami semua akan bertahan, bahkan kami akan melewati dan menjadi pemenang di tengah-tengah badai oleh karena pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang sudah terima firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan memberi bagi Tuhan. Dan
pemberian yang akan saudara beri, saudara bisa mengumpulkannya, dan sesudah saudara mengumpulkannya, saudara akan bisa mentransfer ke rekening gereja. Dan kalau jemaat Tuhan tidak dapat atau sedikit mengalami masalah dengan transferan, maka saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan. Sehingga hamba-hamba Tuhan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa kita harus memberi kepada Tuhan? Karena yang pertama adalah itu adalah perintah Tuhan bahwa kita harus tetap memberi kepada Tuhan. Kemudian dengan memberi kepada Tuhan di tengah-tengah pelayanan kita di gereja kita, maka pemberian daripada jemaat Tuhan itu akan dipakai untuk operasional di dalam gereja Tuhan. Dan juga akan membiayai kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya jemaat yang saya kasihi, jangan berhenti untuk memberi. Mari kita terus memberi. Dan saya berdoa bahwa persembahan, pemberian yang saudara berikan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati persembahan saudara dan juga akan memberkati rumah tangga, usaha dan bisnis saudara, studi saudara. Dan kita tidak akan pernah berkekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman. Nah, pengumuman buat kita bahwa kita akan tetap mengadakan ibadah secara online. Dan pada minggu depan, yaitu minggu pertama di bulan Mei, kita akan tetap mengadakan ibadah yang sama seperti ibadah minggu ini. Dan saya mengharapkan jemaat Tuhan dapat mengikuti di rumah masing-masing dengan mengakses channel YouTube dari gereja kita. Nama channel itu adalah GKII Unlimited Church. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami masalah dengan konektivitas internet atau gangguan, maka secara manual Bapak Ibu dapat beribadah. Saya akan tetap mengirim firman Tuhan di grup jemaat sehingga kita dapat menikmati ibadah sekalipun tidak mengakses channel YouTube gereja. Dan saya menghimbau Bapak Ibu jangan mengakses channel YouTube dari gereja yang lain. Mari akses channel YouTube dari gereja kita dan dengarkan khotbah dari gembala Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya gembala saudara diutus untuk dapat memberkati domba-dombanya. Ada amin? Amin. Nah, untuk itu saudara, saya berharap saudara bisa mendengarkan pengumuman ini dan dapat melakukannya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita siapkan hati kita. Saja kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan mengembalikan segala pujian, segala hormat bagi Tuhan. Dan mari persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripadanya. Dia Tuhan Immanuel. Dia Tuhan menyertai kita. Immanuel, Immanuel.
kisahkan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Dari awal ibadah sampai pada akhirnya, Engkau telah menyertai kami. Engkau telah memberkati kehidupan kami. Bahkan Engkau telah menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Sebab nama-Mu Immanuel. Saatnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Turunlah berkat-Mu atas setiap kami. Atas umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini. Dan biarlah berkat Tuhan tetap tinggal bersama-sama dengan kami. Umat Tuhan yang kekasih, mari angkat dua tangan-Mu. Arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat itu turun atas saudara-saudara sekalian. Memberkati rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, studi, kesehatan. Memberkati apapun di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan, amin. Puji Tuhan, umat Tuhan yang kekasih, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah online minggu depan. Haleluya. Amin.